Bagian-bagian pada surat. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Kop surat memuat informasi mengenai nama, logo, identitas, dan nama alamat kantor lembaga pengirim surat yang berfungsi sebagai media promosi dari lembaga atau perusahaan pengirimnya. Yang kedua ada nomor surat. Penomoran surat dilakukan oleh surat resmi yang dikirim oleh lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi yang resmi dan terdaftar. Penggunaan nomor surat meliputi nomor urut, penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Fungsinya yaitu untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan surat serta mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan sebuah lembaga. Yang ketiga ada tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal, bulan, dan tahun bertujuan untuk memberi informasi mengenai kapan surat dikirimkan. Yang keempat, ada lampiran. Lampiran ini digunakan sebagai penjelas yang memberi informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Yang kelima, ada hal atau perihal. Bagian ini berfungsi sebagai petunjuk tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Yang keenam, yaitu alamat. Terdapat dua alamat tujuan yang ditulis, yakni alamat luar yang ditulis di sampul surat serta alamat dalam kertas surat. Alamat bagian sampul harus ditulis secara lengkap. Yang ketujuh, salam pembuka. Berfungsi untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adab sopan santun, yang pada umumnya berisi sapaan-sapaan. Yang kedelapan, yaitu isi surat. Isi surat biasanya memuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada orang atau lembaga yang dituju. Yang kesembilan adalah salam penutup. Salam penutup digunakan sebagai ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan. Yang kesepuluh yaitu nama organisasi atau pengirim. Pada bagian bawah surat harus terdapat nama pengirim beserta tanda tangan. Nama yang tercantum adalah nama lengkap atau nama terang dari pengirim penanggung jawab surat tersebut. Selanjutnya yaitu tembusan. Bagian ini menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Dan yang terakhir adalah inisial. Inisial dibuat dari singkatan nama yang biasanya diambil di huruf pertama nama pembuat surat yang berfungsi untuk mengetahui siapa yang menulis atau mengetik surat tersebut. Block style. Bentuknya hampir sama dengan bentuk full block style, yaitu nomor, alamat tujuan, salam pembuka, lampiran, dan tembusan ditempatkan pada margin kiri. Awal alinea dimulai dari margin kiri. Full block style memiliki susunan yang lurus dari atas sampai bawah. Maksudnya yaitu surat tersebut terlihat seperti balok yang tulisannya mulai dari leher surat, tubuh hingga kaki surat terlihat rata kanan kiri, serta tidak terdapat paragraf yang masuk ataupun keluar. Untuk semi block style, bentuk surat di mana semua bagian surat kecuali isi surat diketik sama seperti bentuk lurus. Setiap akhir alinea baru diketik sesudah 5 ketukan dari pasak garis pinggir kiri. Biasanya bentuk surat ini ada dalam surat undangan pernikahan. Indent style. Biasanya penyusunan pada indent style ini memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri. Susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris, pada baris berikutnya masuk 5 spasi dari baris kedua, dan seterusnya. Official style. Untuk bentuk gaya baru ini, pada alamat tujuan dan isi surat ditulis di bawah huruf pertama nomor, lampiran, dan hal berada di sebelah kiri menjorok 5 spasi. Untuk penulisan nama jabatan, salam penutup, nama penanda tangan, tanda tangan, dan NIP dapat dimulai dari tengah kertas. Hanging paragraph. Biasanya setiap bentuk alinea di surat ditulis secara menggantung. Jadi, hanya di awal alinea saja yang dimulai dari margin kiri.
Pada baris-baris berikutnya, dimulai menjorok ke dalam sejauh 5 hentakan dari margin kiri.